Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro telah memvonis bebas kepada Farida, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro, dari tuduhan penipuan dan penggelapan. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara nomor 9 PID B 2024 di ruang sidang pengadilan setempat pada Kamis 15 Agustus 2024. Kuasa hukum Farida, Dede Setiawan dan Bambang Irawan, menyatakan apresiasi mereka atas putusan hakim tersebut. Dede menyatakan bahwa selama hampir 7 bulan proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah menilai semua fakta yang terungkap. Mereka merasa bersyukur bahwa keputusan yang dijatuhkan adalah vonis bebas, yang menunjukkan klien mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan penggelapan. Dede menjelaskan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap selama persidangan. Vonis bebas tersebut berarti kliennya tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, Dede menyebutkan bahwa putusan hakim tersebut juga memberikan hak rehabilitasi nama baik terdakwa. Bambang Irawan, sebagai bagian dari tim kuasa hukum Farida, menegaskan kesiapan mereka untuk mendampingi terdakwa jika jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Ia juga berterima kasih kepada Komisi Yudisial yang telah melakukan pendampingan dalam kasus tersebut, sehingga semua fakta dapat terungkap selama persidangan. Bambang berharap masyarakat dapat menerima keputusan tersebut dan tidak lagi berspekulasi negatif tentang kasus yang dijalani oleh Farida. Ia mengingatkan bahwa kasus ini telah diuji melalui proses pengadilan dan terbuka untuk umum, sehingga putusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah harus dihormati. Kami sangat mengapresiasi putusan yang telah diberikan karena majelis hakim telah menilai seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa ini adalah vonis bebas. Artinya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ke-1 dan kedua jaksa penuntut umum. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi Yudisial RI yang kemudian sudah mengawal perkara ini sehingga fakta-fakta apa saja terungkap di persidangan dan melalui pertimbangan majelis hakim yang memberikan putusan, kami juga berharap kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh insan yang ada di luar jangan berspekulasi lagi karena perkara ini sudah diuji lewat putusan pengadilan dan sudah terbuka. Masyarakat juga bisa melihat bagaimana jalannya persidangan bahwa melalui putusan terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan dugaan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Sementara itu, Farida menyatakan rasa syukur atas putusan hakim. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa doanya terkabul dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah menilai dengan hati nurani. Farida juga berterima kasih kepada keluarga yang telah mendukung selama proses persidangan. Mantan pejabat Metro itu mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kasus serupa untuk tetap yakin dan percaya pada keadilan hukum di Indonesia. Menurutnya, proses hukum di Indonesia akan berjalan adil bagi mereka yang merasa terzolimi. Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memakai hati nuraninya dalam persidangan yang memakan waktu yang lumayan panjang, kurang lebih 7 bulan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tim pengacara saya yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan mereka kelak kedepannya lebih sukses lagi dari hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dari dukungan dari keluarga besar saya yang selama ini selalu mendukung, mensupport saya, tidak henti-hentinya mendoakan saya. Ya artinya selama ini bahwa Allah itu tidak tidur. Selama ini saya merasa terzolimi, semua terungkap dalam persidangan dan akhirnya saya dinyatakan bebas dalam sidang pada putusan hari ini. Sebelumnya, Farida ditahan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kuasa hukum Farida, Eni Mardiantari, mengungkapkan bahwa pihak pelapor yakni Alizar alias Jinggo, yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Metro, pernah menawarkan agar kliennya membeli kembali rumahnya dengan harga 2,8 miliar rupiah. Eni menambahkan bahwa penawaran tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Alizar, John L. Situmorang, melalui pesan WhatsApp.
Eni menjelaskan bahwa sebelum pembicaraan mengenai penawaran tersebut, pihaknya telah berusaha mencari solusi terkait kasus jual beli tanah ini. Namun, komunikasi antara pihaknya dan pihak pelapor dilakukan melalui kuasa hukum, karena Alizar enggan berkomunikasi langsung dengan Farida. Pada 27 Oktober 2020, muncul dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli tanah dengan Farida sebagai terlapor. Hanafi Sampurna, kuasa hukum Farida lainnya, menyebut status tersangka yang disandang Farida sebagai penanganan perkara yang terkesan dipaksakan. Ia menegaskan bahwa kasus ini seharusnya ditangani sebagai perkara perdata, bukan pidana. Hanafi juga mengkritik penangkapan Farida di kantor dinasnya oleh Polsek Metro Pusat, yang dianggapnya sebagai upaya pembunuhan karakter. Menurutnya, Farida selalu kooperatif dan tunduk pada peraturan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ia menilai proses penangkapan hingga pelimpahan ke kejaksaan yang cepat sebagai indikasi upaya pembunuhan karakter melalui media pers. Dari Kota Metro, Ardi Pratama melaporkan.